Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa bimbingan dan juga keilmuan, dan kali ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada 10 janji Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengan kata lain, ada 10 pahala besar yang akan diberikan oleh Allah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Apa saja pahala-pahala yang akan didapat oleh orang yang melaksanakan ibadah haji? Yang pertama yaitu Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya kembali seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti pahala yang pertama didapat oleh orang yang haji, dihapus semua dosa-dosanya kembali seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa. Berdasarkan ada dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajalillah falam yarfus walam yabsuk roja'a kayomi waladathu ummuh. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Barang siapa yang haji karena Allah dan saat haji dia tidak rofas, tidak melanggar peraturan-peraturan haji, maka setelah haji dia sebagaimana baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Nah, itu pahala yang pertama didapat oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Dihapus semua dosanya. Selanjutnya yang kedua, tidak ada balasan bagi orang yang haji mabrur kecuali balasannya yaitu surga. Berdasarkan ada dalam hadis dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunub kama yang fil kiru khobatal hadid wad dahabi wal fiddah walisa lil hajatil mabrurah tawabun ilal jannah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Mengikut sertakanlah kalian pada haji dan umrah, maka sesungguhnya haji dan umrah itu dapat menghilangkan kefakiran dan juga dosa-dosa. Sebagaimana pandai besi yang membersihkan pada kotoran-kotoran besi, kotoran-kotoran yang ada pada emas, dan kotoran-kotoran yang ada pada perak. Dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali balasannya surga. Berarti dengan adanya hadis ini, Allah akan membalas kepada orang yang hajinya mabrur, yaitu balasannya surga. Selain itu juga Allah akan hilangkan kefakirannya. Itu pahala haji yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu orang yang haji itu merupakan tamu-tamu Allah, berdasarkan ada dalam hadis riwayat An-Nasa'i dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi thalathah, al-ghazi wal hajju wal mu'tamir. Adapun tamu-tamu Allah itu ada 3. Yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah umroh. Orang yang bisa haji ini merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan, karena mereka ini merupakan tamu-tamu kehormatan Allah. Tamu-tamu Allah. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah haji itu sebagaimana orang yang jihad fi sabilillah. Berdasarkan dalil ada dalam hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir wasyogir wadoifi wal mar'atil haji wal umroh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jihadnya orang tua, jihadnya anak kecil, jihadnya orang yang sudah lemah, yang sakit-sakitan, dan juga jihadnya seorang wanita, yaitu dengan cara melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Berarti orang yang melaksanakan ibadah haji ini sama dengan jihad fi sabilillah. Luar biasa pol Bapak Ibu. Nah, itu pahala yang keempat.
Selanjutnya yang kelima, biaya haji itu pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, dan biaya yang dihabiskan tersebut Allah akan ganti. Nah, itu pahala yang kelima. Berdasarkan ada dalam hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil hajj an-nafaqatu fi sabilillah bisab'i mi'ati dhifin. Biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu sebagaimana orang yang sodakoh untuk sabilillah, yang mana dilipat gandakan sampai 700 lipatan. Berarti luar biasa pol pahalanya. Ya, biaya yang dikeluarkan, ya, berapapun biayanya, maka ditulis pahala oleh Allah sampai 700 kali lipat. Selanjutnya yang keenam, pada saat seseorang melaksanakan ibadah haji, ini diumpamakan, ternyata diqadar oleh Allah, dia meninggal pada saat hajian, maka dia akan mendapatkan pahala haji setiap tahunnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi luar biasa. Abah contohkan, umpama seseorang sudah berada di kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah, dia bersiap-siap untuk haji, yaitu mandi ihram, kemudian memakai pakaian ihramnya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia melafadzkan niat ihram hajinya, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Selanjutnya, dia berangkat menuju ke Arafah. Pada saat di Arafah, ini diumpamakan, tiba-tiba diqadar oleh Allah meninggal. Nah, disinilah orang yang sedang berhaji meninggal, maka Allah akan menulis baginya pahala haji setiap tahun sampai hari kiamat. Berdasarkan, ya, ada dalam hadis riwayat Tobroni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja hajjan, barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya untuk melaksanakan ibadah haji, famata, kemudian dia wafat, dia meninggal, kataballahu lahu ajral hajj ila yaumil qiyamah, maka Allah akan menulis baginya pahala haji sampai hari kiamat. Penjelasan hadis ini adalah, bila mana seseorang saat haji kemudian dia meninggal, maka akan selalu mendapatkan kiriman pahala haji setiap tahunnya sampai hari kiamat. Pol Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu pahala yang keenam. Selanjutnya yang ketujuh, setiap langkah orang yang melaksanakan ibadah haji itu Allah akan tulis pahala 70 juta pahala kebaikan. Jadi di dalam setiap langkahnya mendapatkan pahala 70 juta kebaikan. Berdasarkan dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haja min Makkah masyan hatta yarji'a ila Makkah kataballahu lahu bi kulli khatwatin sab'ami'ati hasanah kullu hasanatin mislu hasanatil haram. Kila wa ma hasanatul haram qala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Barang siapa yang haji dari Mekah dengan berjalan kaki, masyan itu berarti jalan kaki, sampai kembali lagi ke Mekah, maka Allah akan menulis baginya setiap langkah pahala 700 kebaikan. Dan setiap kebaikan semisal kebaikannya tanah haram. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi, Nabi, apa yang dimaksud dengan kebaikan tanah haram? Kemudian Nabi menjawab, setiap satu kebaikan tanah haram sama dengan 100.000 kebaikan di luar tanah haram. Berarti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, satu langkahnya itu ditulis oleh Allah pahala 700 kebaikan dikali 100.000. Karena pahala di tanah haram itu kan 100.000. Berarti totalnya di dalam satu langkahnya itu akan mendapatkan 70 juta kebaikan. Pol Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan orang yang pada saat hajinya itu menaiki kendaraan,
Jawabannya, ya, penjelasan dari hadis ini itu sama. Ya, orang yang jalan kaki berarti kan satu langkah. Orang yang naik kendaraan itu juga kan, ya, kendaraannya itu melangkah, maksudnya berjalan. Tetap akan mendapatkan pahala yang pol. Ya, itu penjelasan hadis ini. Selanjutnya pahala yang ke-8, yaitu setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah akan menulis baginya di dalam setiap langkah, Allah akan menulis baginya satu pahala kebaikan dan juga Allah akan menghapus satu kesalahannya. Itu pahala orang yang haji baru keluar dari tempat tinggalnya sudah mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaka idza kharajta min baitika ta'umul baital haram la tadau naqatuka khufa wa la tarfa'u illa kataballahu laka bihi hasanah wa maha angka khoti'ah. Hadis riwayat Tabrani. Maka sesungguhnya engkau rajul, ketika sengaja engkau keluar dari rumah, ya, dari tempat tinggalnya, datang menuju ke Baitullah dengan menaiki unta, maka setiap langkahnya Allah akan menulis baginya pahala satu kebaikan dan dihapus satu kesalahan. Nah, berarti pada saat seseorang itu keluar dari rumahnya akan melaksanakan ibadah haji, baru satu langkah saja sudah mendapatkan pahala, yaitu ditulis oleh Allah satu langkahnya itu mendapatkan satu pahala kebaikan dan dihapus satu kesalahannya. Luar biasa, Pol. Selanjutnya yang ke-9. Orang yang haji itu akan mendapatkan doa ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang-orang yang dimohonkan ampunan oleh orang yang haji. Berdasarkan dalil an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Nabi, Allahumma gfir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Hadis riwayat Hakam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi bersabda, ya Allah, ampunilah orang yang haji dan orang yang dimohonkan ampunan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Berarti orang yang haji itu akan mendapatkan doa dari Nabi, doa pengampunan, ya, doa pengampunan kepada Allah, termasuk orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Luar biasa. Selanjutnya yang ke-10, yaitu orang yang melaksanakan ibadah haji itu doanya makbul, doanya mustajab. Berdasarkan ada dalam hadis Nabi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hujjaju wal umaru wa abdullah indauhu ajabahum wa inistaghfaru ghafara lahum. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah itu tamu-tamu Allah. Apabila dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya, dan apabila dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dengan adanya 10 pahala besar bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ini, Abah memberikan semangat agar Bapak Ibu di dalam melaksanakan ibadah hajinya supaya dipersungguh. Dan usahakan di dalam pelaksanaan ibadah hajinya itu mengikuti tuntunan dari manasik yang diajarkan oleh Nabi. Khudhu anni manasikakum. Nabi bersabda, ambillah dariku, kata Nabi, manasik haji kamu sekalian. Nah, supaya nyocoki dengan dalilnya, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, diantaranya tadi tata caranya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, mudah-mudahan Allah paling barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja ya, mudah-mudahan tahun 2026 ini ya, Bapak Ibu yang akan haji ya, semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah memberikan banyak kemudahan pertolongan, diberi aman, selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.